Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 23 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Benteng yang Runtuh. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan kelima. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur ketiga ayat yang luar biasa yang kami akan pelajari, bahwa senjata kami adalah kuasa Allah dan benteng sekuat apapun, setebal apapun akan runtuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, benteng yang runtuh. Kita tahu dengan jelas di masa terdahulu peperangan mungkin tidak secanggih senjata saat sekarang, tapi benteng kubu pertahanan itu sesuatu yang sangat penting untuk bisa menghadapi berbagai macam serangan musuh yang dari luar untuk merusak dan menghancurkan kubu pertahanan, di mana di sana terdapat kita, keluarga kita, satu kota tertentu atau kemudian satu wilayah tertentu. Perjanjian Lama menjelaskan karena itu terjadi di masa terdahulu. Bagaimana peperangan-peperangan pakai lembing, pakai panah, kemudian pakai gada, pakai tongkat, kemudian berbagai macam senjata dipakai untuk peperangan. Dan kubu pertahanan adalah sesuatu yang sangat penting. Pintu yang kokoh dan kuat juga sangat penting. Itu seringkali kubu pertahanan benteng tidak hanya berbicara tentang tembok, tapi juga seringkali ada parit di depan kubu pertahanan itu yang cukup dalam, supaya orang itu tidak bisa masuk, dan ada jembatan yang bisa dinaik turunkan, sehingga kalau musuh menyerang jembatan diangkat, tetapi kalau kita yang keluar jembatan itu akan diturunkan. Sedemikian luar biasa dan pentingnya yang namanya kubu pertahanan. Dan kita dalam kehidupan kita pun, kita berjuang bagaimana supaya kita punya benteng pertahanan menghadapi kesulitan hidup ini. Salah satu benteng pertahanan adalah tabungan finansial. Kita berjuang untuk menabung supaya di masa tua jangan sampai kita rubuh, karena kalau sakit tidak bisa berobat, kalau kita sakit tidak bisa pergi ke dokter. Itu adalah kubu pertahanan. Itu secara finansial adalah bagian dari kubu pertahanan. Demikian juga kita seringkali mengambil asuransi kesehatan untuk berbagai macam, baik untuk tubuh dan kesehatan kita, atau barang-barang yang kita harus asuransikan, sehingga kalau terjadi kerusakan, pencurian, kebakaran, kecelakaan, maka ada asuransi yang menjamin dari tabungan kita yang dititipkan dan diolah oleh pihak asuransi. Sahabat seperjalanan, pertahanan adalah bagian yang menjadi tanggung jawab di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Alkitab mengatakan ada pertahanan yang sifatnya duniawi, ada pertahanan yang sifatnya itu adalah kuasa Allah. Tentu di dalam konteks Paulus adalah Paulus mengabarkan Injil, menyampaikan kebenaran firman Allah. Itu adalah tugasnya. Bagaimana dengan kita? Kita pun tugas supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Allah, hidup dalam kebenaran. Kalau kita diajak berbuat dosa, diajak berbuat culas, diajak berbuat sebuah kejahatan, kita punya kubu pertahanan, yaitu iman percaya. Iman percaya itulah yang di dalam Kristus akan menolak segala perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan menyimpang, dan kita tetap lurus berjalan dengan Tuhan tanpa dirubuhkan oleh iblis sebagai penggoda yang mencobai kita, yang merusak kubu pertahanan kita, yang merusak benteng iman kita, yang akan dirusak oleh iblis kalau kita kemudian tidak bersandar kepada kuasa Allah. Paulus mengatakan, apa senjataku? Senjataku adalah kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang segala sesuatu yang buruk. Sahabat seperjalanan, ayat yang sangat luar biasa. Biar kita boleh menjaga hidup kita itu memiliki benteng yang kuat, bukan benteng yang runtuh. Iman yang kuat, kita punya hubungan yang dekat dengan Allah. Di dalam setiap apapun yang kita rencanakan, yang kita lakukan, kita menyerahkan, berserah kepada Allah.
Tuhan yang akan memberkati. Rencana kita rencana yang baik, bukan rencana keburukan, maka Tuhan akan memberkati kita. Semua perjuangan kita selama hidup di dalam kebenaran, biarlah kita terus berdoa, Tuhan jagai setiap apa yang kami lakukan, baik untuk kehidupan keluarga kami, atau kami mendapatkan berkat juga untuk bisa memberkati orang lain, keluarga-keluarga yang lain. Itu adalah perintah daripada Tuhan sendiri. Sehingga biarlah kehidupan kami, kalaupun kami mengalami sebuah kesuksesan, benteng kami kuat dan kokoh. Tetapi biarlah seperti firman Tuhan katakan, biarlah jangan kami kemudian membangun semuanya itu membuat kami menjadi menentang Allah dan kemudian membuat kami jauh dari Tuhan. Kalau kita punya benteng yang kuat, baik secara duniawi, yaitu mungkin finansial yang baik, kita punya jaminan, kita punya perlindungan, tetapi juga kita jangan lupa, semuanya itu pun adalah berasal dari Allah. Tapi kalau kita mungkin tidak seberuntung orang lain yang memiliki kelengkapan berbagai fasilitas untuk menjaga, memiliki benteng yang kuat, ingatlah, Tuhanlah sebagai kota benteng yang teguh di dalam hidup kita. Kalaupun kita tidak punya kemampuan sekuat orang lain, maka Tuhanlah yang disebut dengan kuasa Allah. Tetapi yang terpenting adalah kita menjalankan bagian tanggung jawab kita dengan sesungguh-sungguhnya dan sebaik-baiknya, maka Tuhan akan memberkati kita. Sahabat seperjalanan, kehidupan kita memang bagaimana memperjuangkan benteng. Kita mendidik anak-anak kita, mengasuh anak cucu kita, agar mereka punya benteng yang baik. Kita berikan pendidikan sekolah yang baik, supaya pengetahuannya baik. Kita berikan makanan yang bergizi, supaya badannya sehat dan punya benteng dari sumber berbagai macam penyakit. Kita juga mendidik iman anak cucu kita agar mereka juga punya benteng yang kuat sehingga tatkala digoda untuk terjerumus ke dalam dosa-dosa anak-anak muda yang sedemikian mengkhawatirkan pada zaman ini dan zaman terdahulu pun sama. Godaannya sedemikian luar biasa. Jangan sampai anak dan cucu kita, keturunan kita menjadi seperti anak yang hilang, diperlengkapi, dicukupi, diberi kesehatan, diberi makan, diberi pendidikan, tetapi dia meninggalkan Bapa dan hidup di dalam dosa. Semuanya itu berbicara tentang membutuhkan benteng yang kokoh dan kuat di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Jangan sampai kita disesatkan. Jangan sampai benteng yang kita bangun dengan sungguh-sungguh kemudian dirubuhkan karena kita tidak hati-hati, karena kita tidak lalai, atau kita tidak konsisten menjaga kehidupan kita dekat dengan Tuhan. Iblis tentu tahu dengan jelas kapan waktu yang tepat untuk merubuhkan benteng iman kita, benteng kehidupan kita, yaitu sewaktu kita lalai, sewaktu kita tidak dekat dengan Tuhan, sewaktu kita menjauh dari Tuhan. Di sanalah iblis akan bekerja keras untuk menghancurkan kita. Doa saya tentu juga doa dari Kristus sendiri sebagai imam besar, agar kita diberikan benteng-benteng yang teguh, kokoh yang kuat, diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, pasangan kita, mertua kita, menantu kita, bisnis, usaha, pekerjaan kita. Tuhan akan menolong semuanya itu berjalan dengan baik. Bila sahabat seperjalanan, tidak hanya kuasa Tuhan yang luar biasa menjaga dan melindungi kita, tetapi kita pun dipanggil untuk tetap lekat dekat dengan Tuhan dan tidak meninggalkan jalannya, tidak meninggalkan firman-Nya, tidak meninggalkan perintahnya, tetapi taat. Tidak satu hari, tidak 2 hari, tapi seumur hidup kita akan taat. Dan Tuhan berkata dalam lembah kekelaman sekalipun, gadamu dan tongkatmu akan menjadi perlindungan dan benteng agar kami terhindar dari berbagai macam tawanan-tawanan kejahatan, jebakan-jebakan yang disiapkan oleh iblis untuk memangsa setiap kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa agar hidup kami tetap kuat dengan benteng yang teguh. Amin.